Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya, sehat ya. Alhamdulillah. Tidak ada yang sedikit sakit. Dan alhamdulillah hari ini kita mulai lagi perkuliahan dalam mata kuliah statistik. Di FPS itu kalau saya tidak salah ini sudah pertemuan ke-11 ya. Iya. Ini materi terkait dengan disparitas pendapatan atau bahasa Bugisnya itu disparitas pendapatan bahasa Bugis itu. Jadi kalau bahasa sederhananya itu adalah ketimpangan pendapatan. Materi ini di FDS itu tertulis subcapaian pembelajaran mata kuliahnya itu diharapkan mahasiswa mampu mengukur dan menghitung disparitas pendapatan dengan menggunakan dua metode, yaitu yang pertama menggunakan indeks Williamson dan yang kedua menggunakan indeks koefisien Gini. Itu subcapaian pembelajaran mata kuliah yang kita harapkan. Adapun untuk tujuan pembelajarannya, yaitu mahasiswa mampu setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu menerapkan, mengukur dan menghitung disparitas pendapatan antara masyarakat individu dan antara daerah satu dan daerah yang lain. Nah, itu ya dari materi ini yang kita harapkan. Namun sebelum kita lanjut, ini beberapa orang yang hadir. Saya absen dulu ya sebelum kita bagi kelompok. Kayaknya bisa dibagi 4 kelompok ini. Ya, jadi sebelum kita bagi, saya absen dulu. Sri Sartika, Aswad, Wahdania, Mega, Ridwan. Sebelum kita lanjut ke perkuliahan, saya harap untuk kita bertanya perkuliahan kita, saya harap kita bisa bagi 4 kelompok ya, minimal 1 kelompok atau 4 ya. Sebelum berangkat kuliah, apakah teman-teman memperhatikan kondisi masyarakat di sekitar kita terkait dengan misalnya para pengemudi, abang-abang beca? Apakah kita perhatikan? Ketika kita memperhatikan itu, apa yang ada di benak kita? Kenapa ini bisa singgung? Karena ini akan berkaitan dengan materi yang kita bahas nanti. Akan kita bahas. Tolong perhatikan di layar, ini menjadi bahan diskusi kita nanti. Khusus untuk Sulawesi Selatan, kita lihat kita akan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Sekarang nanti, dan kira-kira apa yang ada di benak kalian? Ternyata sejak COVID kita melanda, pertumbuhan ekonomi kita Sulawesi Selatan itu turun.
khusus untuk provinsi ya. Dan nanti juga ada sedang kita nanti yang sangat-sangat harus kita lihat, khususnya yang kita berada di daerah Pulau Raya. Tujuh daerah paling miskin di Sulawesi Selatan. Nomor 7 bikin kaget. Yang pertama, Pangkep. Saya tidak kenal Pangkep. Dengan pabrik semen kemasannya. Kenapa sampai masuk daerah termiskin? Yang kedua, Jenet Ponto. Dan yang ketiga, mohon maaf, yang daerah Utara. Mohon maaf yang Utara. Dan yang keempat, Lu. Yang kelima, Enrekan. Dan keenam, Selanda. Terus ketujuh, Moraja. 1, 3, dan 4. Ini semua daerah-daerah yang kalau kita lihat secara kasat mata tidak akan terjebak dalam kemiskinan. Pangkep dengan semen Bosowanya, Lu Utara dengan Lumbung Padi, Lu dengan apalagi nanti nih ada BMS. Ini akan kita menjadi pembahasan kita nanti setelah materi yang kita bahas. Ini akan kita perkuat dalam diskusi kita nanti. Jadi kira-kira sebelum saya lanjut, kira-kira ketika Pangkep mendapati jerat kemiskinan, kira-kira apa yang salah menurut adik-adik? Siapa yang bisa memberikan pertanyaan? Silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Salah satu kota termiskin di Sulawesi Selatan karena mungkin sumber dayanya kurang teratur atau termanajemen. Salah satunya sumber daya alamnya atau sumber daya manusia yang tidak termanajemen sesuai dengan perencanaan ataupun perorganisasian dan lain-lainnya. Misalnya itu saja. Terima kasih. Kalau menurut siapa yang dari Lu Utara? Siapa yang dari Lu Utara? Kita dari Lu Utara. Siapa yang dari Lu Utara? Kira-kira sebagai masyarakat, warga, apa yang terjadi di sana? Menurut Anda? Salah satu penyebabnya itu seperti kurangnya pengolahan sumber ekonomi yang di sana. Padahal yang kita lihat bahwasanya Lu Utara itu merupakan kabupaten terluas di provinsi Sulawesi Selatan, sekitar 3.000 km persegi, terluas di Sulawesi Selatan di negara nomor 1. Tapi pemerintah itu belum efektif dalam mengelola sumber daya di sana. Kemiskinan di sana juga cukup tinggi. Terima kasih. Dari alasan-alasan argumen-argumen yang Anda kemukakan, ini membuka kita peluang-peluang mengungkap keingin kita dan juga mengungkap apa yang seharusnya kita lakukan nanti. Jadi ada dua, ya, bisa kita bisa melakukan penelitian di dalamnya. Apa mengapa sampai tujuh daerah ini masuk terjebak ke dalam kemiskinan? Yang kedua, ketika kita tahu apa persoalannya, bagaimana mengatasinya, maka peluang pengabdian kita sebagai seorang sarjana, seorang mahasiswa itu bisa kita lakukan. Nah, ini nanti kita akan diskusikan setelah pembahasan materi yang terkait dengan disparitas pendapat. Oke. Seingat saya
mata kuliah ini juga ini ada kaitannya dengan mata kuliah materi ini. Kita bisa temukan di ini yang sudah Anda pelajari di makro, dan juga di mata kuliah ekonomi perencanaan pembangunan. Seingat saya untuk semester 4 kemarin, karena saya pembina mata kuliah ini dan pengampunya itu adalah Ibu Risma, kayaknya tugas perkuliahannya kemarin membuat video. Ada yang terkait dengan tema disparitas pendapatan antara mahasiswa yang membuat video. Terima kasih karena untuk materi kuliah ekonomi perencanaan pembangunan itu saya punya mata kuliah. Ini ada kaitannya dengan mata kuliah, sehingga mata kuliah ini kita tidak terlalu masuk kepada substansi pembahasan, tapi kita lebih cenderung kepada bagaimana mengukur. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan disparitas pendapatan? Secara definisi, disparitas pendapatan itu adalah sederhananya adalah adanya ketimpangan, adanya perbedaan pendapatan antara satu individu, antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya, antara daerah satu dengan daerah yang lain. Kalau masyarakat atau individu yang kita ukur, yang pengukurannya nanti kita tidak pendapatan yang didapatkan dalam sebulan. Sedangkan untuk mengukur daerah yang kita hadapi itu nanti adalah pendapatan per tahun. Secara definisi, namun definisi kali itu banyak. Silakan Anda browsing, silakan Anda googling, dan yang terakhir sekarang adalah silakan mencari tahu di ChatGPT. Ini anunya semua mahasiswa ini, ChatGPT. Sedikit-sedikit ChatGPT. Apa sih tujuan? Ya, tujuan daripada disparitas pendapatan untuk untuk kita pelajari. Jadi sebagai tugas Anda nanti silakan adik-adik mengambil provinsi, salah satu provinsi yang ada di Indonesia, terus pilih kabupaten, kabupaten yang ada di provinsi tersebut yang menurut Anda angka kemiskinannya paling rendah. Misalnya kalau di Sulawesi Selatan kan jelas nih ya, 24 kabupaten, 32 kabupaten kota, terus ada nih 7 ya, 7. Bagaimana kalau yang di Sulawesi Utara, di Sulawesi Tenggara, di Jawa, itu yang menjadi tugas proyek Anda. Itu nanti Anda analisis, buatkan pengantar sedikit atau belakang. Ini sebagai tugas yang disebut dengan mini proyek, mini proyek. Dan kita akan presentasikan di pertemuan berikutnya. Ataukah lebih bagus kalau bisa kita langsung publikasi di